Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas satu soal mengenai materi reaksi pembatas atau reagen pembatas. Jadi di contoh soal kali ini ada soal yang dimana soalnya itu pupuk superfosfat atau CaH2PO4 dibuat dengan mereaksikan kalsium fosfat dengan larutan asam sulfat. Atau ada ini persamaan reaksinya, yaitu ada senyawa Ca3PO4 lalu ada senyawa 2H2SO4 setelah direaksikan menjadi CaH2PO42 dan 2CaSO4. Di soal pertama ini kita harus menentukan reaksi pembatasnya dahulu. Tapi sebelum kita menentukan atau menemukan jawaban reaksi pembatas, kita harus mencari dulu mol partikel yang berada di sebelah kiri ini. Baik, pertama-tama kita mulai dulu dari senyawa Ca3PO42. Kita tuliskan mol sama dengan massa dibagi mR. Di sini pada soal kita ketahui bahwa massa dari Ca3PO42 adalah 465 gram. Lalu kita tuliskan 465 gram dibagi dengan mR, tapi kita belum menemukan mR-nya. Untuk mencari mR, kita dapat memisahkan unsur-unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Pada senyawa ini terdapat unsur Ca, lalu ada P, dan ada unsur O. Unsur Ca memiliki 3 unsur, maka dari itu kita kalikan dengan 3. Lalu ini ada air. Air Ca itu adalah 40 dikali 3 sama dengan 120. Lalu di sini ada ARP. Unsur P hanya memiliki satu nyawa, namun ada angka di luar tanda kurung ini, maka kita kalikan. Unsur P memiliki satu angka dikalikan dengan 2. ARP adalah 31 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 62. Lalu di sini ada unsur O, ARO dikalikan dengan 4, lalu dikalikan dengan 2, dikali 4, lalu dikali 2, ARO adalah 16. 16 ini kita kalikan dengan 8, maka hasilnya adalah 128. Lalu kita jumlahkan hasil-hasil yang tadi sudah disebutkan. Ini adalah hasilnya 310. Maka MR dari senyawa tersebut adalah 310. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. MR-nya adalah 310. Maka mol dari senyawa tersebut adalah 1,5 mol atau 1.500 mol. Lalu ada senyawa yang kedua, yaitu 2H2SO4. Kita akan mencari molnya. Karena di sini senyawa H2SO4 hanya diketahui 10 liter dan 1 molaritas, maka rumus untuk mencari molnya adalah mol sama dengan M
atau molaritas dikalikan volume. Ya, tadi di soal diketahui molaritasnya itu adalah 1 dan volumenya adalah 10 liter. Maka hasilnya adalah 10 mol. Jadi itulah tahap pertama untuk mencari reaksi pembatas. Oke teman-teman, di tahap kedua ini kita akan mencari reaksi pembatas. Langsung saja ke caranya. Untuk cara pertama, kita akan memasukkan hasil perhitungan mol dari tahap ke-1 ke setiap senyawa yang ada di dalam reaksi kimia. Nah, dimana hasil mol tersebut sudah didapatkan di tahap ke-1 ya teman-teman. Untuk senyawa pertama, kita di sini ada 1500 mol dan yang kedua ini ada 10 mol. Lalu cara yang kedua, kita akan membagi setiap mol dengan koefisien masing-masing senyawa dalam reaksi. Nah, untuk yang pertama kita bisa tuliskan di sini ada Nah, untuk senyawa pertama kita memiliki mol yaitu 1500. Lalu kita bisa tuliskan di bawahnya dengan koefisiennya adalah 1. Kita langsung saja bagi 1. Dengan di sini kita ada 1500. Nah, lanjut untuk cara yang kedua adalah kita tuliskan lagi untuk senyawa yang kedua adalah di sini ada 2H2SO4. Nah, ini adalah senyawa yang kedua di mana molnya yang didapat dari tahap ke-1 adalah 10 mol dengan koefisien 2. Jadi kita tulis saja langsung 10 bagi 2, 5. Nah, untuk cara yang ketiga, reaksi pembatas bisa kita ambil dari nilai yang paling kecil, teman-teman. Nah, nilai yang paling kecilnya itu kita bisa lihat di sini adalah 1500 ya, karena sama dengan 1,5. Langsung saja kita tulis reaksi pembatas. Yang satu lagi sebenarnya kita tulis juga. Untuk tahap 3 ada namanya stoikiometri. Kita akan mencari mol sisa dan senyawa yang terbentuk. Pertama-tama kita masukin dulu mol yang udah kita dapetin dari tahap 1. Untuk yang Ca molnya itu 1,5. Kalau yang H2 molnya 10. Yang 2 ini nggak ada. Dan mulai ini kita bakal kurangin sama reaksi pembatas yang udah kita dapetin dari tahap 2, yaitu 1,5. Reaksi pembatasnya kita kali sama koefisien yang ada di senyawanya. Misal kalau Ca karena dia nggak ada berarti 1. Terus kalau H2SO4 depannya ada 2, berarti reaksi pembatasnya dikali 2. Dari sini kita tinggal jumlahin aja. Kalau udah kita dapat ini ada mol sisanya 7 mol, sama ini ada senyawa yang terbentuk. Nah, di tahap selanjutnya ini yaitu tahap 4, kita diminta untuk mencari jumlah partikel dan massa dari senyawa pupuk superfosfat. Rumus dari jumlah partikel adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini molnya sudah diketahui di tahap sebelumnya yaitu 7 dari mol sisa tahap ketiga.
yaitu 7 dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan ini, tinggal dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 42,14 kali 10 pangkat 23. Di sini kita jangan lupa dengan satuannya, yaitu satuan jumlah partikel adalah partikel atau molekul. Nah, lalu di tahap selanjutnya kita diminta mencari massa dari senyawa pupuk superfosfat, yaitu kita harus mencari MR-nya. Namun di soal sudah diketahui AR dari masing-masing senyawa. Yang pertama ada ARCA, ada ARH, ada ARP dan O. Nah, yang di sini ada ARCA yaitu 40. Ada ARH yaitu 1, ada ARP yaitu 31, ada ARO 16. Soal kita sudah mengetahuinya. Lalu kita kalikan dengan jumlah yang ada di senyawa pupuk superfosfat, yaitu CaH2PO4 kali 2. Sini Ca-nya ada 1, jadi 40 dikali 1. Lalu di sini H-nya ada 2 dikalikan dengan 2 yang di luar, jadi ada 4. 1 dikali 4. Di sini P-nya ada 1 dikalikan dengan yang luar, jadi dikalikan 2. Di sini O-nya ada 4 dikalikan dengan 2, yaitu ada 8. 40 dikali 1 40, 1 dikali 4 4, 31 dikali 2 62, 16 dikali 8 yaitu 128. Kita jumlahkan semua ini, hasilnya menjadi MR, itu 234. Nah, ini adalah MR senyawa pupuk superfosfat. Lalu kita masukkan ke rumus. 234 dikalikan dengan, sebelumnya kita sudah mengetahui mol dari senyawa tersebut adalah 1,5 atau 1,500. Kita tinggal kalikan 1,5 dikalikan dengan 234, hasilnya menjadi 351. Jangan lupa dengan senyawanya, jangan lupa dengan satuannya yaitu gram. Terima kasih.